Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Selamat berjumpa kembali dengan saya Haryanto dari STIT Mutiara Hati, Banjarnegara. Calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banjarnegara. Izinkan saya untuk memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Rancangan tindakan aksi saya adalah sebagai berikut. Latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika murid melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata ini adalah 1. Menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. 2. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur dari kegiatan aksi nyata ini 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dengan siswa. 2. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuatnya. Lini masa tindakan aksi nyata. 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. 2. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif. 3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. 4. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini. 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid agar tindakan yang telah disusun dapat berjalan dengan lancar. 2. Sarana dan prasarana. 3. Orang tua dalam melaksanakan budaya positif di rumah. Berikut ini kegiatan diseminasi mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Selamat menyaksikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberikan banyak sekali nikmat dan karunia sehingga kita masih diberikan keselamatan, kesehatan, umur panjang, dan juga yang terpenting adalah kenikmatan iman serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para segenap umat yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk di dalamnya yang mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita dikumpulkan bersama di STIT Mutiara Hati Purwocak Lampok Kabupaten Banjarnegara dalam rangka kegiatan aksi nyata calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banjarnegara hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh pemateri beliau Ustadz Haryanto SPDSD. Sebelum acara dimulai, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk susunan acaranya mohon izin untuk saya bacakan dahulu ya. Yang pertama nanti ada pembukaan, insyaallah tadi sudah diwakilkan.
Yang kedua adalah sambutan dari Kepala Sekolah SDIT Mutiara Hati Purworejo Lampung. Dan yang ketiga, diseminasi modul 1-4 budaya positif. Yang keempat adalah sesi pertanyaan, dan yang kelima penutup. Untuk pembuka, alhamdulillah sudah kita awali dengan membaca basmalah tadi bersama-sama. Yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan sambutan oleh beliau, Ibu Kepala Sekolah dari SDIT Mutiara Hati Purworejo Lampung, beliau Ustazah Ratri Harsanti SOS SPG. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami banggakan, Ustadz Haryanto SPDSD sebagai pemateri pada siang hari ini. Yang kami banggakan, Ustazah SDIT Mutiara Hati. Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul pada siang hari ini pada acara yang sangat luar biasa ya, yaitu aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan dibawakan oleh Ustadz Haryanto sebagai lanjutan dari program calon guru penggerak angkatan ke-7 ya. Pertama kami ucapkan barokallah, selamat kepada Ustadz Haryanto yang telah lolos menjadi calon guru penggerak di angkatan ke-7. Harapannya akan disusul oleh teman-teman yang lain sehingga sekolah kita akan memiliki banyak sekali guru penggerak ya, di mana guru penggerak itu program yang sangat baik ya, sangat bagus dari pemerintah, bukan hanya sekedar biar kelihatan lebih bergengsi sekolahnya, tapi untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kita sebagai seorang pendidik, maka memang sangat positif ya guru penggerak itu. Monggo kepada Ustadz Haryanto nanti bisa dilaksanakan aksi nyata pada hari ini, bisa dilewati dengan baik ya, dan harapannya dengan aksi nyata modul budaya positif ini juga akan menularkan budaya positif itu sendiri kepada semuanya ya, kepada teman-teman khususnya yang berada di sini. Dan untuk teman-teman ustaz-ustazah yang mengikuti kegiatan ini bisa mengambil banyak hal, mengambil pelajaran yang nanti akan dipaparkan oleh Ustadz Haryanto, yang judulnya adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Bagus sekali ya ini ya. Jadi nanti harapannya terutama buat kita ya, peringatan buat kita, budaya-budaya positif yang seharusnya memang menjadi pembiasaan terutama di sekolah Islam akan diingatkan kembali ya oleh Ustadz Haryanto. Ya salah satunya mungkin budaya positif itu berangkat tepat waktu ya Ustaz, berangkat tepat waktu, kemudian penerapan 5S ya, salam, senyum, sapa, sopan, santun, dan yang lain-lain. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut, monggo teman-teman bisa mengikuti dengan baik apa saja yang akan disampaikan oleh Ustadz Haryanto. Mungkin dari saya cukup ya. Selamat berkegiatan.
semoga dilancarkan dan memberi manfaat yang banyak untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ustazah Ratri Harsanti SSPD selaku Kepala Sekolah SDIT Muda Hati Purworejo Lombok. Terima kasih atas sambutan dan pengantarnya, yang semoga dengan pengantar dan juga doa beliau segala urusan kita dimudahkan dan dilancarkan serta mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk menginjak acara selanjutnya adalah acara inti, di mana acara ini adalah diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan dibawakan langsung materinya oleh beliau Ustadz Haryanto SPD SD. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Ustadz Ustadzah yang hebat. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita alhamdulillah dipertemukan atas nikmatnya, dan saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya untuk mengikuti kegiatan aksi nyata saya di modul 1.4 tentang budaya positif. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ustazah Ratri Harsanti selaku Kepala Sekolah di SDIT Mutiara Hati yang telah memberikan waktunya untuk kita bersama-sama belajar terkait dengan budaya positif. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada suatu hasanah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang akan mendapat syafaatan yang di yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu guru Ustadz Ustadzah yang hebat, di sini saya bukan sedang mencari gengsi ya, bukan sok-sokan ya, tapi harapannya kita bisa belajar bersama terkait dengan apa yang nanti kita sampaikan. Di sini bukan saya paling pinter, bukan paling hebat, tapi ustadz-ustadzah semua juga sama ya. Nanti pada saat gilirannya ustadz-ustadzah juga ketika masuk menjadi CGP akan mengalami kegiatan seperti ini. Begitu nih, bisa dilegowokan hatinya ya. Ya, terima kasih. Baik, ustadz-ustadzah sekalian, untuk aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini merupakan rangkaian dari kegiatan PGP, pendidikan guru penggerak, yang harus dilaksanakan ya. Bagaimana kalau tidak dilaksanakan? Yo, berjalannya pendidikan tidak tuntas ya. Makanya setiap kegiatan yang sudah dijadwalkan oleh BPGP itu harus dilaksanakan oleh setiap CGP ya. Mungkin ustadz-ustadzah sudah tahu nama saya ya, tapi mungkin ada yang belum tahu nama lengkapnya gitu ya. Hanya Ustadz Hari saja. Nama Haryanto SPDSD, ini gelarnya spesial. Kemudian tempat tanggal lahir Banjarnegara 25 Juni 1986. Sudah
Ya, bagus betul. Sudah cukup tua. Kemudian alamat KTP Kedung Lekok RT 14 RW 7 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga. Kalau domisili di Desa Kemangkon RT 5 RW 5. Ya. Kecamatan Kemangkon, sama beda desa saja. Status menikah istri 1 anak 2. Pekerjaan alhamdulillah diberi rezeki oleh Allah untuk bersama-sama di SDIT mulai tahun 2011 sampai sekarang bersama Ustazah Ratri. Cukup lama alhamdulillah karena Allah memberikan rezekinya di sini gitu. Untuk bersama-sama iya berapa ini? Mencari pengalaman ya. Baik, saya lanjutkan. Masuk ke materi ya, biar waktunya efektif. Tapi sebelumnya kok kelihatannya ngantuk ini ya, karena sudah siang baru makan. Iya. Konsentrasi dulu ya. Iya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ya, meskipun pelan-pelan alhamdulillah. Iya bisa tepuk benar semuanya. Ya, mohon izin berdiri nih biar tidak ngantuk. Oke. Kalau duduk ngantuk. Ya, Saudara Tri, kalau ada acara nggak bisa dilanjutkan. Gak apa-apa mungkin bisa, gak apa-apa. Ya, diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Diseminasi, saya percaya Bapak Ibu guru, ustazah sudah tahu lah ya, tidak usah saya jelaskan. Intinya kita bersama-sama untuk memahami apa yang menjadi pembahasan pada materi hari ini, itu tentang budaya positif. Ya. Dalam modul budaya positif ada 6 yang akan kita pelajari, yang akan kita bersama-sama cermati. Ya. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi, tentang 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Kemudian yang keenam adalah restitusi, segitiga restitusi. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Kalau baru membaca mungkin belum ada gambaran nih. Apa sih segitiga? Saya tahunya segitiga sama kaki sama sisi. Ya. Jadi santai saja. Latar belakangnya adalah kalau belajar tentang guru penggerak, kita banyak belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Siapa sih yang tidak tahu tentang Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan? Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa guru diibaratkan sebagai seorang petani yang menuntut tumbuhnya tanaman agar tumbuh subur sesuai dengan kodratnya. Misalnya apa? Pak petani menanam jagung, maka ya dirawat, ya, dipupuk. Bagaimana jagung itu dapat tumbuh dengan subur dan menghasilkan buahnya. Tidak mungkin seorang petani menanam jagung mengharap nanti yang berbuah adalah padi. Itu tidak seperti itu menurut Ki Hajar Dewantara. Makanya apa? Diibaratkan ketika anak di sekolah itu ya sekolah sebagai apa? Lahannya anak. Untuk apa? Untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Terus tugas kita apa? Mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan bagi anak.
Jadi anak datang ke sekolah itu senang ceria disambut oleh gurunya. Selamat pagi Dina, gitu kan, disambut, senyum, gitu ya. Senyumnya yang lebar berapa senti? 5 senti, ya. 5 senti, ya. Nggak kelebaran. Ya. Kemudian yang aman, lingkungannya aman, tidak mudah untuk jatuh bagi anak dalam bermain, lantainya tidak licin, kemudian nyaman, menyenangkan, nyaman, sehingga anak betah, ya. Kemudian dapat menjaga dan melindungi setiap murid, setiap siswa. Itulah tugas kita. Makanya ketika istirahat itu bukan kita terus ke kantor ngobrol dengan teman sejawat terus ngopi gitu ya, itu tidak seperti itu, tapi tetap mengawasi anak seperti itu. Bisa dilanjutkan? Baik, sambil sedikit ngatur jawaban. Kemudian kita selain melindungi anak terkait dengan hal-hal yang membahayakan, juga melindungi dari gangguan yang bisa menghambat perkembangan murid, seperti itu. Contohnya apa? Ada anak yang mungkin awalnya ngobrol-ngobrol terus jadi permusuhan, ya. Itu yang harus dihindari pada diri anak. Tugas kita lah di situ. Ya. Kemudian urutannya adalah lingkungan yang baik, yang positif, kemudian berlanjut menjadi kebiasaan yang baik, kemudian terbentuk karakter yang baik, muncullah sebuah budaya. Jadi budaya itu terbentuk karena kebiasaan yang baik. Sebenarnya sudah kita lakukan, ya, cuma butuh penguatan saja, ya, penguatan dan pembiasaan yang kontinu seperti itu. Lanjutkan. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan universal, berarti menyeluruh, universal. Ya. Perubahan paradigma. Nah, ini ada sebuah kegiatan. Cobalah buka. Coba Bapak Ibu guru satu saja. Sekarang tangan Anda kepalkan, tangan kanan, ya, kepalkan. Bayangkan kalau di dalam genggaman Bapak Ibu satu saja itu ada sesuatu yang sangat berharga, yang ketika orang lain mau mengambilnya itu harus dipertahankan, ya. Ya. Coba saling berhadapan sekarang, berhadapan. Sekarang yang dengan samping kanan dan kirinya, ya. Ya. Gantian. Sekarang yang kanan dulu yang mengepal, ya. Yang posisi di sebelah kanan. Coba yang kiri dengan cara bagaimana? Silakan dipikirkan untuk mencoba agar lawan kalian, lawan Bapak Ibu guru satu saja itu mau membuka tangannya dan memberikan sesuatu yang berharga itu. Boleh dilirik, ya, dirayu atau dihajar, ya. Silakan coba. Mau membukakan nggak? Itu sesuatu yang berharga milik Bapak Ibu guru saja yang ada di sebelah kanan. Ayo coba. Beri waktu 1 menit. Silakan. Ya. Mungkin itu berlian atau apa, ya, sesuatu yang sangat berharga. Boleh langsung dirampas atau dihajar. Jangan dihajar, kasihan. Ya. Coba. Ada yang mau membukakan? Mau? Ya, santai-santai mau? Enggak. Mungkin dengan keikhlasan hatinya saya berikan untuk Anda. Ya. Ada? Ya. Ya, 15 detik lagi. Sudah semuanya. Gak ada yang merampas. Tidak ada. Ya. Oke. Silakan bergantian. Sekarang
sekarang yang sebelah kiri yang mengepal, sebelah kanan merayu, merayu boleh, terus dihardik, diintimidasi, awas nanti pulangnya saya gembosi motornya. Silakan dilakukan. Ya. Ya. Ya, boleh. Silakan dengan berbagai cara. Atau ditawari uang. Nih saya beri uang. Iya, beri HP misalnya. Boleh. Ada? Ya. Tidak ada. Ya. Oke, cukup. Silakan berbalik ke depan lagi. Pertanyaan pertama dari saya, apakah Anda membuka kepala tangan Anda tadi? Ada yang membuka? Tidak ada. Oke. Mengapa? Apa alasannya? Coba satu alasannya tidak membukakan. Karena sesuatu yang berharga, jadi dilindungi. Oke. Apakah Anda tetap menutup kepala Anda? Iya. Alasannya apa? Alasan tadi kenapa nggak dibuka, diberikan? Oh begitu. Sada Anteng kurang percaya memberikan kepada Ustazah Fitri karena dirasa belum bisa nanti amanah bertanggung jawab memberikan sesuatunya kepada. Jangan-jangan nanti tidak bisa menjaganya, malah nanti hancur gitu ya. Ya, bagus sekali jawabannya. Lengkap alasannya ini. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan kita itu adalah diri kita. Mau diberikan, mau kita pertahankan, itu tergantung pada diri kita. Itu bukan orang lain. Tapi tidak dibuka. Keputusan ada di diri kita, bukan pada uangnya atau handphonenya, gitu. Itulah yang menjadi dasar kita untuk belajar materi. Ya, Dr. William Glasser dalam teori kontrolnya itu mengemukakan yang kemudian hari berkembang dinamakan dengan choice theory. Ya, meluruskan beberapa miskonsepsi. Miskonsepsi itu sesuatu yang miss, ya, konsep yang miss. Ya, tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini yang pandangan konsep yang salah. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Misalnya kita pada murid, kamu harus setiap hari menyapu. Kita paksakan karena kita merasa sebagai orang dewasa. Inilah yang harus diluruskan. Itu tidak benar sebenarnya konsep seperti itu. Ini bukan konsepnya saya ya, tapi sudah menjadi teori yang dikembangkan, yang ditemukan oleh Dr. William Glasser. Lanjutkan. Disiplin itu sebenarnya apa sih? Yang pertama adalah kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Makanya di kelas, sejak pengalaman saya SD itu ada peraturan kelas. Berangkat awal, meletakkan sepatu, berak, kemudian menggunakan seragam, gitu ya. Ini sampai saya SMA, kuliah tidak ada tata tertib. Sampai SMA adanya seperti itu. Peraturan kelas, tata tertib kelas, kayak gitu. Ya. Apakah benar? Benar, itu kan makna disiplin. Tapi apakah tepat kita pakai
kelas, nanti kita pelajari bersama. Yang kedua adalah kata disiplin sering juga digunakan atau dihubungkan dengan hukuman. Ketika melanggar maka dihukum. Istilahnya apa? Ben. Nah, ben tiap hari bennya itu sampai 2 bulan. Kalau melanggar setiap hari pasti ada yang melanggar. Ya, hukuman. Padahal itu berbeda disiplin dengan hukuman. Karena belajar tentang disiplin itu tidak harus dengan memberi hukuman. Dengan memberi hukuman. Justru itu adalah apa? Salah satu alternatif terakhir. Dan bila perlu jangan digunakan. Hukuman. Iya, betul. Kalau di jadi langsung berubah mekanisme akan kondusif. Tapi apakah baik? Nanti kita pelajari. Yang ketiga, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, ya, yang artinya belajar. Arti asli dari kata disiplin berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Pernah belajar ini besar di SMA ya, Socrates, Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan mulia, apa yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga ya, mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang kita inginkan. Jadi seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tadi disebutkan kebajikan universal itu sebenarnya apa? Nah, ini nilai-nilai kebajikan adalah sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ketika kita melakukan sesuatu, pasti ada tujuannya. Untuk apa sih? Kalau tidak ada tujuannya, mengapa kita melakukan sesuatu, melakukan kegiatan? Percuma kan? Sudah keluar tenaga, keluar pemikiran, tapi tidak ada tujuan yang kita peroleh, kita capai. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia. Jadi kegiatan luar ya, intrinsik akhirnya apa? Menggerakkan motivasi dari dalam. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak kita kenal dengan profil pelajar Pancasila ya. Elemen profil pelajar Pancasila apa saja? Apa saja bro? Ya. Ayo, gotong royong, ya, mandiri, berakhlak mulia. Apalagi? Ada 6 ya? Ya, ada 6. Ini kan ada 6. Ya, ada 6 saja. Beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong, kreatif. Ya, kreatif. Saya percaya satu saja semua orang yang kreatif. Lanjutkan. Ini bagian kedua ya, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Ada hukuman,
ada motivasi. Setelah dimotivasi apakah terus dihukum gitu? Tentunya tidak ya. Ya, kita lanjutkan. Teori motivasi. Motivasi itu ada dua ya. Motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang bagus itu yang mana? Apakah dua-duanya bagus? Ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contohnya bagaimana ini? Ada yang bisa memberikan contoh? Ini bentuk atau contoh motivasi eksternal. Contohnya begini, apabila saya terlambat berangkatnya, maka saya akan di bla 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 bla. Ini contohnya seperti ini. Jika saya tidak mengerjakan tugas, maka saya akan di bla bla bla. Ini. Ketika saya berangkat gasing atau berangkat lebih awal, saya akan mendapatkan reward. Nah, ini contoh dari eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Contohnya seperti ini. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya. Misalnya, saya akan mendapatkan reward 500.000 ketika saya satu hari tilawah 15 juz. Ya, ini eksternal. Karena ada sesuatu motivasi dari luar. Saya akan pulang sore terus, ya maghrib, ketika saya mendapatkan reward 1 juta. Ya, terus saya sedih pulangnya pada maghrib. Bisa, biar rewardnya nambah gitu ya. Nah, yang ketiga, motivasi internal dari dalam diri kita untuk menghargai diri sendiri. Ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Misalnya, saya berangkat lebih awal atau tidak terlambat, ya karena memang saya ingin belajar disiplin. Seperti ini belajar berangkatnya kasih terus, karena ingin mengembangkan disiplin saya. Saya ingin menghargai diri sendiri bahwa saya adalah seorang yang disiplin, yang bisa memberikan contoh kepada rekan-rekan, kepada siswa kita, kepada murid kita. Lanjutkan. Berikutnya adalah hukuman dan penghargaan. Apakah ini baik kita kembangkan kepada anak didik kita? Ya, kita baca, kita belajar bersama. Penghargaan maupun hukuman itu merupakan cara mengontrol ya, perilaku seseorang. Dalam hal ini adalah ya mungkin kalau kita perannya seorang guru adalah kepada peserta didik yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Wah, kata-katanya menghancurkan, sadis. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan nanti. Nih, beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Al-Fiqh. Nih, yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menunggu, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Saya ambil contoh satu. Nih, ketika kemarin dalam diskusi saya ketika pakar ya, ini dibahas terkait hukuman dan penghargaan. Apakah baik ketika kita terapkan di kelas kita? Ternyata itu kurang baik bagi anak. Sesuai dengan teorinya Al-Fiqh, itu akan hancurkan. Karena apa? Saya ambil sebuah contoh. Ketika
mengerjakan tugas, ya, kemudian kita beri penghargaan, misalnya coklat, ya, mengerjakan tepat waktu beri coklat. Apakah, ya, coba Bapak Ibu guru saja cermati, apakah dengan memberikan coklat kepada yang mengerjakan awal, terus yang biasa tidak mengerjakan terus langsung mengerjakan? Tidak kan? Sama kan? Teman-teman yang biasa tidak mengerjakan yo tetap, ya tetap. Artinya apa? Ini tidak menimbulkan motivasi sama sekali. Besok lagi yang mengerjakan tugas paling awal saya beri permen, yang mengerjakan si A lagi paling kasih dapat permen. Terus si D yang kemarin tidak mengerjakan ternyata hari ini tidak mengerjakan. Hari ketiga sama. Jadi apa? Dengan pemberian ini tidak menimbulkan motivasi pada anak yang lemah. Terus bagaimana ini? Berarti kita tidak memberikan penghargaan. Berikan penghargaan sewajar dalam setiap momen yang memang perlu diberi penghargaan, bukan untuk harian. Misalnya kalau TK ya diberi bintang, gurunya udah bintang sampai 100, terus dapat bintang 5 di TPS, yang mengerjakan tugas diberi bintang terus. Ya, anak-anak itu saja yang akan mendapatkan bintang. Artinya apa? Tidak menimbulkan motivasi pada anak-anak yang memang lemah, gitu, kurang disiplin. Jadi menjadi pemikiran kita sekarang untuk memberikan reward, penghargaan atau tidak. Saya lanjutkan. Monggo. Hukuman dan konsekuensi. Nah, ya. Masih perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu bersifat tidak terencana tiba-tiba. Misalnya apa? Ada teman, ada anak ya, bersama temannya, tiba-tiba mukul, bres. Terus kita panggil, kenapa kamu mukul temenmu? Iya kan, anak SD kan begini, anak itu paling gemeter karena dipanggil sama kita. Ya. Terus kita beri hukuman. Kalau kamu sudah memukul temanmu, saya beri hukuman. Apa hukumannya? Push up 20 kali. Ya, itu hukuman. Kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, itu bedanya. Nanti contoh-contohnya kita pelajari selanjutnya. Yang kedua, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilimpahkan. Kita seperti contoh yang saya berikan. Betul-betul anak-anak tidak tahu ya yang akan terjadi setelah mukul itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Murid hanya menerima hukuman yang diberikan oleh guru tersebut. Kemudian berupa fisik atau psikis, murid sakiti oleh suatu perbuatan. Misalnya tadi push up jelas, atau lari keliling halaman 10 kali jelas. Dulu saya sering dihukum untuk lari di lapangan ketika SMA. Untung Pak Ibnu nggak melihat, karena saya SMA, Pak Ibnu masih SD katanya. Ya. Kalau konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, ini contohnya. Ini coba ya, Bapak Ibu guru satu saja. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya, mudah-mudahan sih betul ya. Kalau salah pun tidak saya hukum, tenang saja.
mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, karena pada hari itu anak terlambat datang sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, ingat-ingat jawabannya ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Fisik ya, tadi fisik. Kalau fisik itu ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Push up fisik ya, pahaman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret ya. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Ini sering terjadi di kelas kita. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, karena di aturan, di tata tertib harus memakai sepatu yang warna hitam. Kebetulan ini mungkin kemarin habis buat tadabbur alam belum dicuci dan warnanya coklat, jadi dapat hukuman ya. Kemudian berikutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nih, PJOK kalau ini tadi karena terlambat ya. Coba diingat jawaban Bapak Ibu guru saja, apakah benar ya? Benar. Salah satu tidak apa-apa, dapat 95 ya. Nih, hukuman fisik ya, nulis kan sampai 100 kali lagi. Kalau satu halaman isinya 25 baris, berarti berapa halaman? 4 halaman 2 lembar berarti sampai teol jadi. Lapangan 2 kali hukuman. Oh, ini lapangan sama tapi konsekuensi. Bedanya apa? Ya, karena ini pelajaran PJOK. Nah, jadi yang ngajar PJOK Pak Uki, kalau lari karena terlambat itu bukan hukuman, aman ya. Konsekuensi 5 saja terlalu banyak iya, apalagi lapangan bola kasihan. Ini hukuman adik kita ya, ini konsekuensi ya, coret-coret ya, konsekuensi. Baik, kita lanjutkan sekarang pada restitusi. Bukan temannya Pak Luki ya, si restitusi ya. Karena ada nama restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, bukan karakternya malah lemah. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut dosen. Ini restitusi. Jadi ketika anak melakukan suatu kesalahan, inilah solusinya. Restitusi. Bukan panggil, oh kamu lari, panggil usaha. Inilah ada caranya, ada solusinya yang paling baik. Besok bisa diterapkan ya Bu Haida, restitusi. Ketika ada anak melakukan kesalahan, terus tidak suruh mencatat 5 lembar ya, kita gunakan restitusi, gitu ya. Itulah solusi. Nah, ciri-ciri restitusi itu seperti apa ya? Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dan ternyata seperti itu salah ya. Jadi anak kan berpikir, ya, berpikir tanpa diberi hukuman.
Kemudian untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Kalau hukuman kan dipaksa. Misalnya push up, apakah anak itu sebenarnya mau? Tentu tidak ya. Tapi karena dipaksa, dia melakukan. Setelah itu pulang lapor ke orang tua. Ayo, saya sampai keol tangannya, disuruh push up 10 kali sama Ustaz Haryanto. Terus saya ditegur misalnya, ya. Ustaz beri hukuman ya. Wah, bahaya. Kemudian menuntut anak untuk melihat ke dalam diri. Apa istilah? Iya, introspeksi, muhasabah. Iya. Kemudian restitusi ini adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi untuk membentuk karakter. Karena apa? Sadar bahwa dia itu sebenarnya sudah melakukan kesalahan. Kemudian fokus pada solusi. Yang terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah itu pada kelompoknya. Sehingga misalnya satu anak di kelas atau beberapa anak tidak dikucilkan ketika melaksanakan atau melakukan sebuah kesalahan karena penanganannya tepat, ya, restitusi. Nanti kita belajar contoh. Kemudian keyakinan kelas. Tadi di awal sudah saya singgung sedikit terkait dengan keyakinan kelas. Ketika saya dulu SD sampai SMA adanya tata tertib kelas, peraturan kelas, gitu ya. Dan ketika melanggar, ya, akhirnya ada hukumannya. Nah, yang terbaik itu sebenarnya kesepakatan kelas, ya, keyakinan kelas. Karena apa? Ini diperoleh dengan cara bermusyawarah dengan seluruh warga kelas, wali kelas dengan anak-anak, dengan peserta didik. Ini akan lebih baik ketika kita membuat peraturan kelas, kita yang membuat, anak-anak suruh melaksanakan, kan paksaan namanya, ya. Lanjut, ya. Ditulis yang rapi, dan tulisannya mudah terbaca, ya,
supaya kelas kita menjadi kelas sesuai ilmiah kalian. Ya. Ini dari Mas Baris menghormati ustadz dan ustazah. Sepakat? Ini ada dari Mas Fawas berdoa sebelum belajar. Bisa disepakati? Mungkin saya tambah ya. Berdoa sebelum melakukan aktivitas. Ya. Jadi kita biasakan nanti melaksanakan doa sebelum melakukan aktivitas apapun. Sepakat? Iya. Tuliskan apa yang bersepakatan untuk diyakini dan dilaksanakan kalian setiap hari. Ya, berikutnya ada melaksanakan kelas. Bisa? Bisa. Oke. Merapikan peralatan pribadi setelah dipakai. Bisa? Oke. Tidak bertengkar. Cek ya. Itu tadi contoh yang saya lakukan di kelas 3 Muslim dalam mengambil kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Dalam mengambil keyakinan kelas memang perlu dilakukan secara bersama-sama ya dengan anak-anak satu kelas. Biar apa? Itu mewakili dari keinginan mereka dalam mewujudkan kelas yang diharapkan. Ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini yang perlu dilakukan oleh kita semuanya supaya apa? Itu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa ini? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak 1,5 meter? Kenapa ini? Kenapa kita harus menggunakan helm biar tidak ditilang? Seperti itu kan? Iya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Karena kalau keyakinan itu dibentuk mewakili hati mereka, mewakili pemikiran mereka, sehingga untuk melaksanakan hanya lebih mudah. Karena ketika yakin maka akan dibiasakan dalam kesehariannya. Prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah ini: pendapat, saling berpendapat, kemudian mencatat semua masukan, kemudian dibuat kalimat, ya, tinjau ulang keyakinan yang sudah ada tadi, kemudian disetujui oleh semua warga kelas atau kalau lebih luas ya sekolah. Kemudian dipasang di dinding kelas atau sekolah. Itu ya urutannya, tahapannya. Kemudian peraturan dan keyakinan kelas. Contohnya apa ini? Nah, ini peraturan: selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas berarti cukup tanggung jawab. Lebih simpel ya, buatan tidak moler-moler. Tanggung jawab berarti dalam semua hal, tidak hanya mengembalikan buku saja, tapi misalnya ambil alat kebersihan ya tanggung jawabnya mengembalikan ke tempatnya. Kemudian ambil gelas minum ya bentuk tanggung jawabnya mengembalikan. Coba kalau ditulis satu-satu sini, mengembalikan buku, mengembalikan alat kebersihan, mengembalikan banyak sekali. Tapi kalau dengan kata tanggung jawab sudah mewakili contoh-contoh yang lain. Kemudian peraturan dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Tidak hanya
ustadz-ustadzahnya yang dihormati, teman-teman, tamu yang datang ke sekolah kita juga akan dihormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini berkomitmen, ya, berkomitmen. Berkomitmen berarti tidak hanya kehadiran, tapi yang lain juga masuk. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, hormati orang lain. Ya, kemudian dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, termasuk misalnya rokok dan sebagainya. Bergantian atau menunggu giliran, hormati orang lain, bersabar, daya antri, gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor, di lorong, keselamatan, keamanan. Ini contoh dari kata-kata di keyakinan kelas. Itu kita lanjutkan pada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Ya, nih. Ada 5. Tapi sebelumnya kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Jadi seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, jelas. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika mendapat apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar. Contoh, kita bekerja untuk mendapatkan apa? Salah satunya adalah finansial, uang. Untuk apa sih? Nah, untuk bertahan hidup bisa, karena uang itu bisa untuk beli kebutuhan pokok, makanan, gitu. Kemudian kebutuhan kasih sayang yang kedua, dan rasa diterima. Kasih sayang contohnya apa? Seorang anak ya diajak apa? Diajak ngobrol, duduk bareng, ya, dipeluk, disayang. Itulah bentuk kasih sayang. Kemudian kebutuhan untuk kebebasan. Contohnya apa kalau kebebasan? Kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan penguasaan. Itu yang kedua. Sebenarnya inilah kebutuhan dasar manusia yang ini. Kalau yang lain berarti masuk kategori ini, sebenarnya masuk kategori 5. Misalnya piknik, gitu ya, masa itu ya salah satunya apa Pak Ugi? Kesenangan ya. Iya. Ini contohnya. Contoh kasus ini ya. Ibu Amar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pundak salah satu murid di kelasnya bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang dengan dipaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan kita lakukan? Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kebutuhan bertahan hidup karena ia lapar, ya, orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, padahal di sekolah tidak disediakan makan siang di SD Pelita. Jadi minta, misalnya pas itu kita minta ke Pak Buki ketika bawa donat, karena Pak Ibu lapar sekali. Kemudian yang kedua, kasih sayang, karena Doni itu merasa apa ini? Senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi apa namanya? Tokoh. Nah. Kemudian kemasannya merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginan. Jadi apa istilahnya besetin yang di kelas yang paling ya. Jadi lakone gitu ya Pak Oke ya. Kemudian ini kesenangan karena iseng saja yang menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesel. Dulu ada ya, ada ya yang menjadi lakon. Yang kelima, kebutuhan akan kebebasan, merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, misalnya nasi goreng, terus
setiap membawakan doni itu nasi goreng ya bosan. Ketika anaknya bawa pisang misalnya ya langsung wah sempatan ini. Lanjut, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nanti Bapak Ibu guru saja coba ambil yang mana yang paling baik dari 5 posisi kontrol kita. Yang pertama itu nih, penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, jadi teman. Yang keempat itu memantau. Yang kelima adalah manajer. Ya, nih. Bisa dibaca ya. Guru berbuat, menghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu jangan seperti itu. Ibu kecewa dengan apa yang kamu lakukan. Kemudian kalau kita sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, tidak apa-apa, ya, kamu melakukan itu kan bukan keinginan kamu sebenarnya, karena situasi dan kondisi saja, kan? Sambil dipeluk, didekati, dilus-lus. Kemudian pemantau, apa ini? Menghitung dan mengukur. Pantau. Pak Imron, ya marahin temennya sudah 5 kali dalam 1 minggu misalnya, dipantau. Minggu besok melakukan lagi enggak? Pantau. Kemudian yang manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai manajer. Ini guru berkata, kalau tadi berbuat. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Akan saya tambah hukumannya. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres menghadapi kamu setiap hari seperti itu. Kemudian kalau jadi teman, ayolah lakukan demi ibu. Nanti ibu guru dimarahi, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu, bla 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 bla, ya. Kemudian untuk pemantau, apa peraturannya? Kemudian kalau jadi manajer, apa yang kita? Iya, bisa dibaca ini? Bisa, banyak sekali ya. Ya, mudah-mudahan paham lah. Nah, dari 5 ini, yang terbaik itu yang seperti apa? Nanti kita bahas. Nah, tadi yang saya sebutkan segitiga restitusi. Seperti apa sih segitiga restitusi? Yang namanya segitiga ya sisinya ada di 3. Bagaimana langkahnya dalam menggunakan segitiga restitusi ini? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagaimana caranya? Ketika anak melakukan kesalahan, deketi, ajak ngobrol, ya, katakan kepada mereka, ya, kepada dia, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Saya juga dulu seperti itu. Jadi anak kan tidak langsung pakai saya seperti itu. Akhirnya di pikiran anak juga, saya juga dulu pernah seperti saya, gitu. Anda tidak langsung tertekan karena menghadapi Ustaz Uki langsung takut gemeter. Iya. Katakan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Kemudian setelah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan. Alasannya apa kamu melakukan itu?
Kenapa sih kamu melakukan itu? Coba gali informasi dari dia, si anak tersebut yang melakukan kesalahan. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya yang sering dilakukan oleh anak-anak, misalnya bermain bola gitu. Ini bisa kita gunakan segitiga restitusi ini. Ya, kenapa sih kamu melakukan bola di kelas? Alasannya apa? Bisa nggak? Ada nggak cara yang lebih efektif untuk bermain bola misalnya tidak di kelas? Pasti anak-anak akan sadar. Oh iya mas, main bola di halaman ya. Nah itu tahu, gitu kan? Nih, akhirnya apa? Keyakinan itu mas, keyakinan yang dibentuk tadi kita ingatkan kembali. Betul. Tuh kan, jadi ingat bahwa kita punya keyakinan jelas untuk menjaga ketertiban kelas. Gitu. Kita sepakati kemana nilai-nilainya. Ya, diingatkan lagi. Kamu ingin jadi orang seperti apa sih? Kan? Terusnya harus termotivasi kan, saya ingin jadi orang yang baik, yang jadi contoh, jadi teladan. Akhirnya si anak itu menyadari kesalahannya dan yang terbentuk adalah karakter yang lebih baik, karakter yang positif seperti itu. Kita lanjutkan. Nah ini menstabilkan identitas. Tadi sudah ya, kita lanjut. Nah, ini validasi kebutuhan juga sudah kita bahas tadi. Keyakinan kelas sudah semua. Ya. Bisa dipahami ya, saudara. Nah, disiplin positif, teori kontrol, teori pilihan menurut Dr. William Glasser itu tadi. Ini seperti ini kalau dibuat bagannya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nih, turunannya semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir, ya, 6 kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas, kata berusaha memahami, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini turunannya bawah, makna disiplin, ya, teori motivasi, 5 posisi kontrol, penghukum, membuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau dan manajer. Kemudian diturunkan jadi segitiga restitusi. Endingnya di segitiga restitusi, penyelesaian masalah anak. Kalau perilaku memiliki tujuan, itu endingnya keyakinan kelas, diturunkan dari nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ini nih 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kemudian kesenangan dan kebebasan. Lanjut. Bentuk program kebajikan, apresiasi. Nih, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Pengakuan secara khusus, secara pribadi, kemudian pengakuan kepada semua murid secara bergantian, kemudian dilakukan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi jangan setengah-setengah, konsisten, berkelanjutan. Lanjut. Nah, contoh pengakuan ini. Pembuka, kemarin saya perhatikan nilai kebajikan, rasa empati ini besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ya. Kemudian berikutnya saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok atau diskusi kelompok. Kemudian terima kasih untuk siapa? Rasa tanggung jawabmu, nilai kebajikannya. Kemudian pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan. Lanjut. Nah ini pertanyaan, pernyataan dari siapa yang mengatakan. Kalau kita posisi kontrolnya membuat orang merasa bersalah,
sebagai penghukum kamu tidak pernah benar dalam melakukannya. Sebagai teman, ayolah lakukan demi saya, demi Ustaz. Dan sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu mau mendapatkan permen hari ini? Manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, seperti itu suruh berpikir. Kira-kira yang terbaik itu seperti apa cara untuk menyelesaikan masalah. Kemudian penghukum, ini contoh penghukum lagi, kamu selalu yang paling terakhir. Misalnya ada anak yang lemah dalam mengerjakan tugas, kamu selalu terakhir. Kenapa sih tidak pernah awal atau di tengah? Lanjut. Nah, alhamdulillah. Selesai ya. Baik. Terima kasih Ustaz-Ustazah, Bapak Ibu guru hebat, berbahagia. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan bisa kita kembangkan di kelas masing-masing. Harapannya materi ini tidak terus dilupakan, tapi kita bersama-sama untuk bisa menumbuh kembangkan ya apa yang saya mulai bersama dengan guru penggerak yang lain ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin itu dulu dari saya. Nanti ada pertanyaan silakan boleh bertanya. Monggo Ustaz Bagus. Barakallah, jazakallahu khair Ustaz Hayato untuk materi ini pada siang hari ini tentang menyampaikan pemahaman dan pengalaman pendapat saya positif. Semoga bisa kita resapi, kita bisa serap untuk kemudian bisa kita aplikasikan di dalam aksi nyata di dalam kita melakukan aktivitas belajar mengajar bersama anak-anak kita. Baik, Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah, untuk sesi selanjutnya di sini kita ada sesi untuk tanya jawab. Ya, Insya Allah nanti akan ada 2 sesi. Untuk satu sesi bisa diisi dengan 2 pertanyaan. Ya, untuk pertanyaan sesi tanya jawab saya buka untuk sesi 1 dulu. Ya, berarti nanti akan ada 2 penanya. Monggo saya buka untuk sesi tanya jawab. Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang Ustaz James. Ya, Ustaz Ridwan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pertanyaan. Bagaimana peran guru penggerak dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru lain dalam membangun budaya positif di sekolah? Mungkin itu yang saya tanyakan. Ya, untuk satu pertanyaan sudah ditampung, insyaallah nanti akan kita jawab sekaligus. Mungkin ada yang bertanya lagi untuk silakan saja. Terima kasih atasnya. Dari materi yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Ibu. Yang ingin saya tanyakan, sebagai seorang guru kita perlu menciptakan sebuah lingkungan positif di sekolah yang nantinya akan membentuk sebuah kebiasaan dan juga sebuah budaya positif. Sebenarnya apa pentingnya budaya positif itu ditularkan di sekolah? Mungkin itu terima kasih. Ya, terima kasih untuk penanya. Insyaallah kita langsung dijawab. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagus sekali. Yang pertama dari Ustaz Imron terkait dengan peran kita sebagai guru, apa
sudah menjadi budaya yang sudah diterapkan di sekolah kita. Contohnya budaya apa? 5S, ya. 5S itu kan budaya yang sudah kita lakukan selama ini. Tinggal kita kuatkan, kita motivasi, ya, kita beri dorongan kepada anak-anak. Tidak hanya kepada anak-anak, tetapi kepada seluruh warga sekolah. Itu. Kalau ruang lingkupnya adalah sekolah, seperti itu setiap. Kita berikan motivasi, ya, dukungan untuk senantiasa membiasakan dalam keseharian. Misalnya ada anak yang datang tanpa senyum, kita ingatkan, senyum dulu mas, ditanya. Tapi kita juga memberikan teladan contoh, tidak hanya senyum dulu mas, kan? Kita senyum, tidak kita memerintahkan senyum, tapi raut wajah kita masih kelihatan galak, seperti itu. Kita senyum, assalamualaikum, mas Bilal, senyumnya mana, gitu ya. Kalau di TK terbiasa karena anak-anak terbiasa dengan senyuman itu kan, jadi gurunya ikut terbawa suasana. Kalau sudah SD agak susah, kadang anak-anak sudah kelihatan jadi orang dewasa ya Pak Ibu ya. Kalau kelas 6 apalagi ya, sudah lebih besar dari kita ya. Diingatkan senyum saja susah. Kemudian menyamarkan hal-hal yang bersifat santan ya, biar tidak kelihatan oleh anak. Jadi kita kembangkan yang memang bisa meningkat, bisa membudaya, sehingga nanti terbentuk budaya di kelas maupun di sekolah, seperti itu. Mungkin itu ya Ustaz Imran. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa kita ngobrol berdua, kita diskusi bersama karena waktunya terbatas. Kemudian yang kedua dari Bu Anteng terkait dengan pentingnya budaya positif. Budaya positif itu kenapa sih dirasa penting dan perlu dikembangkan? Karena budaya positif itu dapat menumbuh kembangkan salah satunya sikap gotong royong yang menjadi elemen dari profil pelajar Pancasila yang diharapkan oleh Kemendikbud. Profil belajar Pancasila bisa dilaksanakan di sekolah-sekolah, dan tujuannya apa? Untuk membentuk karakter siswa. Selain gotong royong juga mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama, sehingga apa? Tercipta kebersamaan, tercipta kolaborasi yang baik antar seluruh warga sekolah. Ya, adanya rasa peduli, saling membantu, saling menolong satu dengan yang lain. Gitu. Ini kenapa penting dilaksanakan. Begitu saudara. Terima kasih untuk jawabannya. Soalnya sudah terjawab untuk para penanya, sudah terjawab sebelumnya. Kemudian masih ada kesempatan untuk 2 penanya lagi, barangkali tanya silakan. Setelah sedikit. Ya, di sini saya akan menanyakan posisi kontrol guru seperti apa yang dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Terima kasih sudah sesuai. Insyaallah kita tabung dulu. Kemudian ada lagi. Ya, satu ini silakan. Terima kasih untuk waktunya. Izin bertanya kepada Ustaz Dari terkait dengan budaya positif. Ya. Salah satu ciri dari terbentuknya budaya positif adalah
siswa itu memiliki karakter yang baik sesuai dengan profil Pancasila, pelajar Pancasila. Nah kemudian yang jadi pertanyaan adalah apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang pendidik, terutama dalam membangun dan mengembangkan budaya yang berkarakter seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz Tenu untuk pertanyaannya. Sudah ada 2 pertanyaan, silakan langsung dijawab. Baik, terima kasih kepada Ustazah Siti dan Ustaz Ibnu atas pertanyaannya. Dari Ustazah Siti, posisi kontrol guru apa yang paling baik yang dapat mengembangkan budaya positif? Ya, tadi sudah kita pelajari bersama-sama bahwa posisi kontrol guru yang paling baik adalah posisi sebagai manajer. Ya, jadi posisi yang dapat kita terapkan untuk membangun budaya positif adalah posisi kontrol manager. Mengapa? Di dalam posisi kontrol manager ini, ya, sikap guru ketika melihat siswa melakukan sebuah kesalahan itu tidak langsung diberi hukuman, ya, tapi diawali dengan sikap memahami tindakan siswa, bahwa ketika siswa bersalah itu biasa, karena memang setiap manusia pasti pernah bersalah. Dan dari situlah baru kita cari solusinya, ya. Jadi tidak langsung kita hukum, gitu ya. Kita beri nasihat, jangan. Kita posisikan anak itu sebagai teman dulu, gitu ya, dalam posisi kontrol guru tadi, bahwa setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Lalu kita cari solusi, kita cari mengapa anak itu melakukan kesalahan, begitu. Bisa dipahami ya, Siti. Kemudian dari Pak Ibnu, peran guru dalam membangun budaya positif itu contohnya bagaimana? Yang pertama, kita beri teladan kepada siswa, kita beri contoh kepada siswa. Jadi kita tidak memaksa siswa, tapi kita yang memberi teladan. Saya berangkat awal, ya kita harus berangkat awal. Jangan kita menyuruh siswa berangkat awal, tapi kita belum melakukannya. Kayak Bu Siti, kasih sekali. Jam 6 sudah sampai sekolah. Ya. Kemudian memberikan apresiasi. Nah, kamu berangkatnya kasih sekali, bisa menjadi contoh bagi teman-temanmu. Apresiasi. Ya. Kemudian memberikan atau menyisipkan pesan moral dalam setiap kegiatan, ya, baik pelajaran maupun kegiatan non pelajaran. Ya, sisipkan pesan moralnya. Jadi anak-anak itu nanti akan, oh iya, terbangun budaya positifnya. Kemudian berikutnya mengajarkan sopan santun. Sopan santun ini memang susah, ya, kalau tidak diajarkan. Contoh, lewat depan orang yang lebih tua, ya, harus bersikap handap pasor, gitu ya, harus nunduk sedikit, itu yang harus kita berikan contoh. Kemudian dengan mengadakan literasi, baik membaca maupun mendengarkan cerita, gitu ya, literasi, tidak hanya membaca, sehingga anak-anak akan belajar dari situ. Kemudian menceritakan pengalaman yang inspiratif. Kita kan biasa, ya, lebih pinter kayaknya dari anak-anak karena referensi kita banyak, gitu kan. Misalnya dari mana, ya, kita punya pengalaman yang menginspirasi, ceritakan kepada anak-anak. Begitu, ya? Bisa dipahami? Ya, mungkin dari saya cukupkan, ya, karena sesi pertanyaan hanya 2, ya, Ustaz Agus, mengingat waktu yang sudah cukup sore. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat, Ustaz-Ustazah
di SDIT Mutiara Hati, mari kita bersama-sama untuk membangun budaya positif dengan pembiasaan-pembiasaan yang dapat dilakukan oleh anak dalam kesehariannya. Mohon maaf jika banyak salah dalam menyampaikan materi ini, dan nanti setelah ini bisa masih saya buka untuk saling berdiskusi lah ya. Ketika Ustaz punya apa, kita diskusikan bersama, sehingga nanti akan memperbanyak pengalaman saya gitu. Mohon maaf sekali lagi, saya cukupkan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, jazakallah khair Ustaz Hari untuk materinya pada sore hari ini, dan semoga memberikan pencerahan untuk kita semuanya, memberikan pengalaman, pembelajaran, dan semoga kita punya kesempatan yang sama ya kemudian untuk bisa menjadi calon guru penggerak seperti Ustaz Hari. Dan untuk kegiatan pada sore hari ini, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Saya selaku moderator mohon maaf bila banyak kekeliruan, kesalahan atau kesilapan. Saya ucapkan jazakumullah khair. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ustaz dan Ustazah atas waktu dan kesempatannya pada siang hari ini atau sore hari ini. Sudah betul, marilah kita tutup kegiatan pada sore hari ini dengan membaca kafaratul majelis, istighfar dan hamdalah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.